Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah agar materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 SMA bab mengimani adanya malaikat-malaikat Allah. Kompetensi dasar pada materi ini ada dua, yaitu KD 3.4 menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan KD 4.4 menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Anak-anak, adakah yang tahu pengertian iman? Ya, benar sekali. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan Muhammad Khuraisihab berpendapat bahwa kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malakah yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang diambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Dari uraian istilah-istilah di atas, adakah yang tahu pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah? Ya, benar sekali. Iman kepada malaikat Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Meskipun malaikat tidak tampak oleh panca indera manusia. Dan perlu kita ketahui bahwa beriman kepada malaikat mengandung dua pengertian, yaitu secara ijmali dan tafsili. Beriman kepada malaikat secara ijmali yaitu mengimani malaikat secara umum atau general. Sedangkan beriman kepada malaikat secara tafsili adalah beriman kepada malaikat secara rinci dan lengkap, baik nama-nama dan tugasnya. Selanjutnya adalah hukum beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Karena beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman, selain beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Kewajiban beriman kepada malaikat tersirat dalam sebuah Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka
sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, bagaimana anak-anak? Apa hukumnya mengimani adanya malaikat Allah? Ya, benar sekali. Hukumnya adalah fardu ain. Materi selanjutnya adalah nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan sangat banyak dan mustahil bagi manusia untuk mengetahuinya. Bahkan jika dibantu dengan alat yang sangat canggih, manusia tidak akan pernah bisa menghitung malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dalam hadis yang disebutkan bahwa ada 70.000 malaikat yang memasuki Baitul Ma'mur setiap harinya untuk melaksanakan sholat. Hadis tersebut adalah riwayat Bukhari 3207, Muslim 164, Nasai 448, dan yang lainnya. Nama-nama malaikat yang wajib kita imani ada 10, antara lain: pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril juga memiliki sebutan lain, yaitu Ruhul Kudus atau roh yang suci dan Ruhul Amin atau roh yang dipercaya. Selain itu, malaikat Jibril inilah yang menemani Rasul Muhammad SAW ketika melakukan Isra Mi'raj. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan atau membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Dialah yang menurunkan hujan dan angin, yang menyebabkan penyerbukan antar tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi buah-buahan atau bahan makanan dan minuman bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala menjelang hari kiamat. Adapun 3 tiupan. Pertama, sebagai pertanda terjadinya kehancuran alam semesta, dan kemudian tiupan kedua sebagai tanda bangkitnya manusia dari alam kubur. Keempat, malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk apabila ajalnya telah tiba. Kelak, dialah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling akhir meninggalnya setelah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup di alam semesta. Kelima, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Dia senantiasa berada di sebelah kanan manusia yang akan mencatat amal baik yang dikerjakan manusia di dunia. Keenam, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal keburukan manusia. Dia senantiasa berada di sebelah kiri manusia dan akan mencatat seluruh amal keburukan manusia yang dikerjakan selama di dunia. Ketujuh, malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar bertugas menanyai di alam kubur setelah manusia mengalami kematian. Kedelapan adalah malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas sama dengan malaikat Mungkar, yaitu menanyai manusia di alam kubur. Kesembilan, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan memelihara surga atau sebagai pengawal surga. Kesepuluh adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka dan menyiksa penghuninya. Malaikat ini wajahnya sangat mengerikan dan tersenyum kepada manusia hanya sekali, yaitu ketika bertemu Rasulullah SAW. Nah, dari penjelasan tadi, ada berapa anak-anak malaikat yang wajib kita imani? Ya, benar sekali. Ada 10 malaikat.
Siapa saja nama malaikat itu? Kita sebutkan satu persatu. 1. Malaikat Jibril. 2. Malaikat Mikail. 3. Malaikat Israfil. 4. Malaikat Izrail. 5. Malaikat Raqib. 6. Malaikat Atid. 7. Malaikat Mungkar. 8. Malaikat Nakir. 9. Malaikat Ridwan. Dan ke-10 adalah Malaikat Malik. Alhamdulillah, kalian sudah paham nama-nama malaikat dan tugasnya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengetahui sifat-sifat para malaikat. Apakah kalian tahu sifat-sifat para malaikat? Iya, benar sekali. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat berlainan dengan sifat yang dimiliki manusia. Hal ini digambarkan dalam sebuah nadhom syair dalam kitab Aqidatul Awam, yang artinya para malaikat adalah makhluk yang tidak berayah dan tidak beribu. Mereka tidak makan, tidak minum, juga tidak pernah tidur. Selain itu, masih ada sifat-sifat malaikat yang lain. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak pernah menyombongkan diri. 4. Memiliki kemampuan lebih dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. 5. Memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. 6. Turut mengamini orang yang sholat. 7. Menemani orang yang membaca Al-Quran. 8. Diciptakan dari nur atau cahaya. 9. Memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Dan yang ke-10 adalah tidak berjenis kelamin. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu hikmah kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang tahu? Jadi, setelah orang muslim benar-benar memiliki iman kepada malaikat, maka ia akan mendapatkan banyak hikmah yang sangat bermanfaat. Beberapa hikmah mengimani adanya malaikat antara lain yaitu: 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. 3. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain. 5. Menumbuhkan cinta terhadap amal saleh dan perbuatan baik. 6. Semakin giat dalam berusaha. Selanjutnya adalah menghayati nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang tahu? Jadi anak-anak, seseorang dikatakan sebagai muslim yang hakiki apabila ia beriman kepada malaikat bukan hanya diucapkan, namun diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan rukun iman. Adapun nilai-nilai berharga yang bisa kita hayati dari iman kepada malaikat antara lain: 1. Mengimani rukun iman yang lain. Jadi anak-anak, iman kepada malaikat harus disertai iman kepada rukun iman yang lain, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Jika manusia hanya mengimani satu rukun iman saja, berarti keimanannya belum utuh. 6 rukun iman merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 2. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, beriman kepada malaikat dapat dibuktikan dengan bersikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Belum disebut beriman kepada malaikat jika masih merasa nyaman untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya menunjukkan kurang percaya pada kebenaran Al-Quran yang telah disampaikan melalui perantara malaikat. 3. Tidak menjadikan malaikat sebagai sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang bersikap seperti orang jahiliyah Quraisy yang menganggap malaikat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sesama makhluk Allah yang diciptakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Jadi, penciptaan malaikat bukan menunjukkan kelemahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara makhluk-makhluknya. 4. Menjalankan isi Al-Quran. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para rasul. Dengan demikian, mengimani malaikat juga harus dibuktikan dengan menjalankan perintah dan ajaran yang termuat dalam kitab Al-Quran. 5. Menaati ajaran Islam. Jadi, malaikat selalu mengumandangkan doa dan memberi nilai pahala bagi manusia yang menjalankan ajaran agama Islam. Iman kepada malaikat dapat dibuktikan dengan kesungguhan kita untuk selalu menjalankan tuntunan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 6. Hati-hati dalam bertindak. Memiliki sifat hati-hati adalah salah satu jaminan seseorang untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan. Sifat hati-hati ini dapat kita teladani dari sifat para malaikat yang senantiasa berhati-hati dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Tawadu. Tawadu atau rendah hati adalah salah satu sifat malaikat yang bisa kita teladani sebagai orang yang punya rasa iman kepada Allah. Sikap rendah hati ini menjauhkan kita dari sikap sombong yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Teliti dalam berbuat. Dalam menjalankan perintah Allah, para malaikat selalu teliti dan tidak bertindak ceroboh. Seseorang yang beriman kepada malaikat dapat mengimplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 9. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah ingat. Para malaikat Allah selalu berzikir setiap saat tanpa henti. Dalam hal ini, berzikir adalah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat thayyibah. Hal tersebut bisa kita teladani dengan selalu memperbanyak zikir dengan kalimat thayyibah. Selanjutnya adalah menampilkan perilaku beriman kepada malaikat Allah. Menerapkan atau mengaplikasikan iman kepada malaikat pada dasarnya dapat dibuktikan dengan membiasakan diri untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama yaitu perilaku disiplin, teliti, dan waspada. Ini dilakukan setelah kita memahami kemuliaan sifat-sifat malaikat. Kedua, yaitu selalu bertanggung jawab dengan tugasnya, amanah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah mengeluh, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, giat menuntut ilmu, semangat dalam berusaha, dan mempersiapkan diri akan adanya hari kiamat. Nah anak-anak, sebelum pelajaran ibu akhiri, kita simak video cerita pendek ini dulu ya. Aduh, panas sekali siang ini. Istirahat bentar dulu deh, lapar juga nih perut.
Halo, Assalamualaikum Dito. Kamu mau kemana? Waalaikumsalam Amil, aku mau ke masjid nih. Oke deh. Ya Amil, kamu bawa apa itu? Aku boleh minta gak? Haus banget nih. Oh, ini. Tadi aku habis ke rumah paman, terus aku bawa minum dari rumah. Nih, Tok. Oh gitu. Aku juga bawa ini Mil. Apa itu, Tok? Ini donat. Nih buat kamu. Wah, makasih ya, Tok. Oh, iya, Tok. Kamu ke masjid mau ngapain? Mau ngasihin sesuatu sih. Sesuatu apa, Tok? Sesuatunya udah kita makan Mil. Hah? Maksud kamu donat itu? Iya Mil, tadi disuruh Umi ngasihin donat ke Pak Ustadz di masjid. Tapi Dito tadi lapar. Kebetulan Amil datang bawain minum. Ya udah Dito kasih donat. Astagfirullahalazim. Dito, kalau mau ngasih sesuatu itu harus barang kita sendiri. Nggak tahu Mil. Assalamualaikum Dito, Amil. Kak, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Sari. Alhamdulillah penolong datang. Loh, memang kalian kenapa? Kok sampai bilang penolong? Jadi gini kak, tadi Dito ngemakan donat, terus ngasih donatnya ke Amil. Tapi itu donatnya harus dikasihin ke Pak Ustadz, kata Umi Dito. Astagfirullahaladzim, ada-ada saja kamu Dito. Perbuatan kamu itu tidak amanah loh. Hah? Kenapa? Kalian tidak tahu amanah? Nggak tahu Kak. Oh begitu, ya sudah kakak akan jelaskan. Amanah artinya bisa dipercaya. Itu adalah sifat baik orang yang menunaikan apa yang dipercayanya. Contohnya kak? Contohnya tadi itu, Dito disuruh uminya untuk mengantarkan donat ke Pak Ustadz di masjid. Kalau Dito seorang yang amanah, hendaknya Dito memberikan donat itu ke Pak Ustadz seutuhnya. Hayo loh Tok, kamu tidak amanah. Dito berdosa tidak kak? Tentu saja berdosa, dan ada hukumannya juga loh. Nah, itulah amanah yang tidak hanya harus kita ketahui, tapi harus kita teladani juga. Sekarang Dito harus minta maaf sama Umi, karena Dito sudah memakan barang milik Pak Ustadz yang dititipkan oleh Umi ke Dito. Meskipun Dito lapar, Dito tidak harus memakan makanan milik orang lain. Oh gitu. Dito, ada-ada saja. Nah anak-anak, itu tadi adalah video contoh mengimani adanya malaikat-malaikat Allah, yaitu amanah atau dapat dipercaya. Selain itu, kita juga harus meneladani sifat-sifat malaikat yang lain. Sampai sini sudah paham kan anak-anak? Alhamdulillahirobbilalamin, semua sudah paham. Jangan lupa tugas dikerjakan di webs ya, seperti biasanya. Sekarang Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.